Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali untuk yang kesekian kalinya tentang bioteknologi. Pada bahasan-bahasan sebelumnya sudah banyak kita bahas tentang pemanfaatan bioteknologi untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, baik itu di bidang pertanian, pangan, kesehatan, ataupun bidang-bidang yang lain. Ternyata bioteknologi di samping ada manfaatnya juga ada dampak negatif terhadap beberapa bidang. Yaitu yang pertama yaitu pada bidang lingkungan. Nah, dampak negatif pemanfaatan teknologi terhadap lingkungan yaitu yang pertama adanya polusi gen. Nah, saya yakin kalian sudah paham gen itu apa. Gen itu adalah pembawa sifat menurun pada makhluk hidup. Kalau polusi pencemaran. Nah, polusi gen yang dimaksud bagaimana? Ya, jika ada tanaman hasil bioteknologi ditanam, kemudian di sekitarnya ada tanaman lain dalam jenis yang sama, kemudian jenis tersebut merupakan tanaman alami, maka akan bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya penyerbukan, bahkan pembuahan antara tanaman asli yang masih alami dengan tanaman hasil bioteknologi. Kalau terjadi demikian, maka nanti akan terbentuk tanaman-tanaman baru yang merupakan hasil persilangan di antara keduanya. Sehingga gen-gen asli tanaman yang ada, tanaman yang alami, ini terpengaruh oleh gen yang berasal dari tanaman hasil bioteknologi. Nah, ini yang seperti ini akan bisa menyebabkan polusi gen. Gen yang ada pada tanaman tersebut yang asli, yang masih alami akan tercemar, akan terpengaruh, akan tertindas oleh gen yang berasal dari bioteknologi. Hal ini menyebabkan gen tanaman-tanaman yang memiliki gen asli lama-kelamaan akan menjadi hilang. Bahkan mungkin saja nanti akan menjadi habis. Kalau sudah demikian, maka akan menyebabkan dampak yang kedua itu apa? Terjadinya penurunan plasma nutfah. Jadi yang pertama polusi gen, yang kedua penurunan plasma nutfah. Kenapa kok polusi gen bisa menyebabkan penurunan plasma nutfah? Tadi saya sampaikan, lama-kelamaan tanaman alami ini akan terpengaruh, terdampak oleh tanaman-tanaman hasil bioteknologi, sehingga tanaman yang alami tersebut lama-lama menjadi hilang. Ya. Sekarang plasma nutfah itu apa toh? Plasma nutfah itu tanaman alami yang gennya masih belum terpengaruh oleh gen-gen bioteknologi. Ya. Kalau terjadi pencemaran gen atau polusi gen, maka tanaman yang asli otomatis lama-kelamaan akan menjadi menurun. Nah, dengan menurunnya plasma nutfah akan mengakibatkan penyebab yang ketiga, itu apa? Akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kenapa demikian? Nah, perlu kalian ketahui bahwa makhluk hidup secara khusus, alam secara umum sudah diciptakan oleh Allah dalam kondisi seimbang. Jadi makhluk hidup apapun yang ada di situ yang secara alami, tumbuhan apapun yang hidup di secara alami, ini dia merupakan penunjang faktor keseimbangan ekosistem. Jika makhluk hidup alami yang satu mengalami gangguan, maka akan mengalami gangguan pula jenis-jenis makhluk hidup yang lain. Saya yakin pada pelajaran kelas 8 mungkin kalian sudah mempelajari tentang ekosistem. Bahwa ekosistem akan terbentuk seperti piramida, produsen yang paling bawah paling banyak, sehingga karena paling banyak ini bisa mencukupi kebutuhan akan konsumen-konsumen yang ada di
atasnya. Yang paling atas itu konsumen yang paling sedikit yang berupa karnivor atau disebut juga dengan konsumen puncak. Nah, di sini kalau salah satu makhluk hidup mengalami penurunan jumlahnya gara-gara adanya polusi gen dari bioteknologi, maka otomatis akan menyebabkan terjadinya gangguan pada ekosistem tersebut, sehingga yang semula bentuknya seperti piramida seperti itu, maka bisa saja nanti suatu saat piramidanya akan berubah. Nah, saya yakin kalian di pelajaran agama sudah paham adanya ma khalaqta hadza batila, bahwa tidak ada sesuatu yang subhanallah yang dalam keadaan batil, artinya mesti ada manfaatnya. Nah, ini terhadap lingkungan jadi ada 3. Yang pertama menyebabkan terjadinya polusi gen, yang kedua menyebabkan penurunan plasma nutfah, yang ketiga menyebabkan atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang berikutnya yaitu dampak terhadap kesehatan. Nah, apa dampaknya? Yang pertama alergi. Pada tanaman jenis kedelai, yaitu tanaman kedelai Brasil, itu ternyata jika dimanfaatkan ada orang-orang tertentu yang mengakibatkan alergi sehingga tubuhnya menjadi gatal-gatal dan sebagainya, sehingga tidak semua orang bisa memanfaatkan kedelai Brasil ini. Yang berikut bidang kesehatan yaitu terjadinya penyalahgunaan alkohol. Secara medis, alkohol ini bukan untuk diminum, tapi untuk membunuh bakteri, untuk membunuh jamur. Nah, misalnya ketika orang mau suntik, diolesi dulu alkohol. Apa tujuannya? Supaya jika ada bakteri atau jamur yang menempel pada tempat yang mau disuntik, ini bakterinya hilang, mati, jamurnya hilang atau mati. Kemudian bisa juga digunakan untuk mensterilisasi alat. Disemprot alkohol, diolesi alkohol, harapannya supaya alat tersebut bebas dari bakteri, bebas dari virus, bebas dari jamur. Namun dalam kenyataannya, dalam masyarakat ini alkohol disalahgunakan. Saya yakin kalian sudah paham, itu misalnya diminum. Nah, alkohol itu bukan untuk diminum, tapi untuk mensterilisasi alat untuk membunuh bakteri atau virus atau penyakit yang lain. Ya enggak tahu kenapa kok orang-orang itu begini, padahal alkohol itu merusak. Maka pesan saya pada kalian semuanya, janganlah kalian sekali-kali minum yang namanya alkohol. Di samping rasanya tidak enak, juga efeknya juga tidak baik. Yang 3 yaitu dampak terhadap sosial ekonomi. Dampaknya hanya 1, yaitu apa? Menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi, sosial ekonomi. Saya ulangi, menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Loh, nalarnya bagaimana? Nah, tanaman hasil bioteknologi atau hewan hasil bioteknologi ini akan menghasilkan atau mendapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan tanaman yang alami. Nah, tanaman atau hewan bioteknologi biasanya awalnya harganya lebih mahal daripada tanaman yang alami. Sehingga yang bisa memanfaatkan atau membeli ini hanya mereka yang memiliki tingkatan ekonomi yang menengah atau bahkan tinggi. Mereka-mereka yang dari kalangan bawah mungkin tidak bisa untuk mendapatkannya. Nah, kalau kejadian ini terus-menerus, maka yang kaya akan semakin menjadi kaya. Yang miskin akan menjadi tetap miskin. Nah, inilah maka dampak terhadap sosial ekonomi itu bisa menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Sing sugih saya sugih, sing melarat tetap wae melarat. Karena apa? Tidak bisa untuk memanfaatkan bioteknologi, bukan karena ilmunya, tapi karena ekonominya.
Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.